Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, gimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Di sini, pada pertemuan pagi ini, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari matematika bab 5, yaitu tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Tapi sebelumnya, apakah kalian masih ingat materi pada pertemuan kemarin kita membahas apa ya? Pada pertemuan kemarin kita membahas penyajian data dalam bentuk daftar. Nah, materi tersebut di mana bisa diartikan yaitu sebagai menafsirkan data dari daftar dapat dilakukan terlebih dahulu dengan mengurutkan data dalam daftar yang terkecil hingga terbesar. Nah, kira-kira apa sih hubungan materi sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari pada pagi ini? Hubungan antara mereka yaitu sama-sama harus diurutkan terlebih dahulu dari terkecil hingga terbesar. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kalian capai yaitu yang pertama, setelah mendengarkan penjelasan guru, siswa harus dapat mengartikan makna penyajian data dalam bentuk tabel dengan benar. Lalu yang kedua, setelah mengetahui makna penyajian data, siswa dapat memahami langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel dengan cepat. Kemudian, dengan mengamati data yang disajikan, siswa dapat membaca tabel penyajian data dengan tepat. Setelah itu, dengan mengamati contoh yang diberikan guru, siswa dapat membuat kembali penyajian data dalam bentuk tabel dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, dengan memberikan lembar kerja, siswa dapat menyusun penyajian data dalam bentuk tabel dengan tepat dan teliti. Baik, di sini kira-kira ada yang tahu penyajian data dalam bentuk tabel ini apa ya? Penyajian data dalam bentuk tabel adalah penyajian data ke dalam bentuk kolom-kolom untuk mempermudah kita mengelompokkan data. Nah, biasanya data dalam tabel itu berupa angka dan juga frekuensi. Sebelum kita memasuki materi atau kita memasuki contoh-contoh, kita harus mengetahui langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, tuliskan judul tabel di bagian atas dengan menggunakan huruf kapital. Kemudian yang kedua, kelompokkan data secara berurutan. Lalu hitung banyak data dan yang terakhir, masukkan data secara berurutan ke dalam tabel. Oke, sekarang coba kalian amati. Pada buku paket kalian terdapat gambar Edo yang ingin menuliskan daftar golongan darah teman-temannya. Edo menanyai satu persatu, kemudian menuliskan di sebuah kertas. Golongan darah dari teman-temannya terdiri dari A, B, AB, dan O. Apabila kita menginginkan data semua siswa tentang golongan darah, maka data tersebut dapat mewakili. Namun, kamu menginginkan beberapa siswa yang memiliki golongan darah A,
B, AB, dan O. Oleh karena itu, kita bisa melihatnya pada gambar di sebelah gambar itu, yaitu daftar-daftar golongan darah. Langkah pertama, kita harus menuliskannya terlebih dahulu, judul dengan huruf kapital seperti pada gambar yang ini ya. Kemudian kita hitung atau kita kelompokkan terlebih dahulu. Nah, mencari pada golongan darah A terlebih dahulu. Kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, yang memiliki golongan darah A terdapat 12 siswa. Maka ditulis golongan darah A. Banyak siswanya 12. Lalu yang kemudian golongan darah B. Mari kita cari dan hitung bersama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Maka golongan darah yang ditulis adalah B dengan jumlah siswa 7. Kemudian ada golongan darah AB. Mari kita hitung dan cari bersama-sama. 1, 2, 3. Dan ternyata hanya ada 3. Maka dituliskan golongan darah AB dengan jumlah siswa 3. Kemudian ada golongan darah O. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 siswa. Jadi tulis golongan darah O, yaitu ada 8 siswa. Jadi jika dibaca pada tabel di atas, itu siswa yang memiliki golongan darah A ada 12 anak atau 12 siswa. Kemudian siswa yang memiliki golongan darah B terdiri atas 7 anak atau 7 siswa. Kemudian yang memiliki golongan darah B itu ada 3 anak. Dan yang terakhir adalah siswa yang memiliki golongan darah O itu ada 8 anak. Jadi begitu. Apakah kalian bisa memahami? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kita lanjut. Pada contoh berikut ini. Ada contoh, ada data berat badan dalam bentuk kilogram. Siswa kelas 5 MI Winsaraya. Itu ada 34, ada 32, ada 35, ada 36, ada 33, dan seterusnya. Nah, dari data tersebut ada data terendah dan juga tertinggi. Ini di dalam data berikut, ini data terendahnya adalah 30 dan data tertingginya adalah 36. Jika dituliskan dalam tabel frekuensi, gimana? Nah, kita bisa hitung. Yang 30 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata hanya ada 4. Tulis 30, ada 4. Muncul 4 kali. Kemudian setelah 30 ada angka berapa? 31 kan? Oke, mari kita hitung bersama-sama. 31-nya ada berapa? 1, 2, 3. Ternyata hanya ada 3. Kemudian 32. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5.
Kemudian setelah 32 itu 33. 1, 2, 3, 4. Ini ada 4. Kemudian 34 ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Kemudian angka 35 ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Sama, ada 5 ternyata. Ada 6. Oke, selanjutnya ada angka 36. Kira-kira ada berapa? Yaitu 1, 2, 3. Ternyata hanya ada 3. Nah, jika dituliskan, contohnya itu seperti ini. 30-nya muncul 4 kali, 31-nya muncul 3 kali, 32-nya muncul 5 kali, 33-nya muncul 4 kali, 34 muncul 5 kali, 35 muncul 6 kali, dan terakhir 36 muncul 3 kali. Jika dituliskan dalam tabel itu, yang pertama, langkah pertama apa? Menuliskan judul. Kemudian kita datanya kan yaitu berupa berat badan. Jadi di dalam kolomnya yaitu berat badannya yang dicantumkan dan jumlah siswanya. Jadi tadi 30 ada 4, tulis 4. 31 ada 3, tulis 3. 32 ada 5, tulis 5. 33 ada 4, tulis 4. 34 tulis ada 5, 35 ada 6, dan 36 ada 3. Lalu untuk jumlah ini jumlah apa? Ini adalah jumlah banyak siswa. Jadi 4 ditambah 3 tambah 5 tambah 4 ditambah 5 tambah 6 dan tambah 3. Jadi jumlah siswanya ada 30. Next, apakah kalian makin paham? Oke. Ayo berlatih, coba kita berlatih bersama-sama. Di dalam buku paket kalian ada bacaan, yaitu Dayu mencatat hasil penjualan buku di koperasi sekolah selama 6 hari. Hari Senin terjual 64 buku, hari Selasa terjual 36 buku, hari Rabu 45 buku, hari Kamis terjual 40 buku, hari Jumat terjual 60 buku, dan hari Sabtu terjual 30 buku. Nah, di dalam ayo berlatih ini ada pertanyaannya. Tidak hanya menanyakan tabel atau menyuruh membuat tabel, tetapi yang pertama pertanyaannya, buatlah tabel frekuensi dari data tersebut. Hari apakah penjualan buku terbanyak dan hari apakah penjualan buku paling sedikit? Jika dituliskan seperti ini, langkah pertama, jangan lupakan langkah pertama yaitu memberi judul terlebih dahulu. Judulnya yaitu hasil penjualan buku di koperasi selama 6 hari. Kita tulis hari Senin terdapat atau terjual 64 buku. Kita tulis 64. Hari Selasa terjual 36, kita tulis 36. Dan hari Rabu 45 yang terjual, kita tulis di Rabu 45. Hari Kamis terjual 40 buku, kita tulis 40 buku. Hari Jumat terjual 60 buku, kita tulis 60 buku. Hari Sabtu terjual 30 buku, kita tulis 30 buku. Kira-kira berapa jumlah buku yang dijual selama 6 hari di koperasi sekolah? Itu kita tambah 64 ditambah 36 ditambah 45 ditambah 40 ditambah 60 ditambah 30. Jadi hasilnya 275. Oke, kalian paham? Lanjut lagi ke ayo berlatih selanjutnya. Nah,
sini ada sebuah data, yaitu data nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Nih, sudah ada nilai-nilainya. Dengan pertanyaan, buatlah tabel frekuensi dari daftar nilai di atas. Berapa banyak siswa yang mengikuti ulangan matematika? Dan berapa banyak siswa yang mendapatkan nilai 80? Dan berapa banyak anak yang nilainya kurang dari 75? Jika kita tuliskan, pertama kita harus menuliskan judulnya. Ini judulnya ya. Kemudian kita hitung kira-kira 60-nya ada berapa? Hanya ada 1. Kita tulis, terus selanjutnya 65. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Apakah ada lagi? Ternyata tidak ada. Lanjut. Ada 75. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8. Kemudian yang angka 80 atau nilai ulangan 80 ada 1, 2, 3, 4, 5. Apakah ada lagi? Hanya 5. Oke. Selanjutnya nilai 85 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hanya 9. Oke, lanjut. 1, 2, 3. Ternyata ada 3. Jika ditulis 60 muncul 1 kali, 65 muncul 4 kali, 75 muncul 8 kali, 80 muncul 5 kali, 85 muncul 6 kali, 90 muncul 3 kali, 95 muncul 3 kali. Jadi saya tuliskan, jangan lupa kita harus setiap tabel kita memberikan nomor. Kita harus memberikan nomor setiap kita membuat tabel. Kita masukkan nilai pada kolom kedua. Nilainya ada berapa? Ada 60, ada 65, ada 75, ada 80, ada 85, ada 90, dan ada 95. Lalu pada kolom ketiga kita tuliskan banyak siswanya. Banyak siswa yang mendapat nilai 60 ada berapa? Ada 1, karena muncul 1 kali. Lalu 65 muncul berapa? Muncul 4 kali. Kemudian 75 muncul, ya betul, 8 kali. Kemudian angka 80 muncul 5 kali. Lalu angka 85 muncul 6 kali, kita tulis 6 kali. Angka 90 muncul 3 kali, betul. Dan angka 95 muncul 3 kali juga. Lalu kita total semua banyak siswanya. Berapa? 1 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 5 tambah 6 tambah 3 ditambah 3. Jadi banyak siswa yang mengikuti ulangan matematika ada 30 anak. Lalu berapa banyak anak atau siswa yang mendapatkan nilai 80? Kita lihat nilai 80. Ada 5 anak ternyata. Kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa anak yang nilainya kurang dari 75? Jadi kalau nilainya kurang dari 75 itu yaitu nilai 60 dan 65. Kita jumlahkan jumlah siswanya. Yang pertama 60 ada 1, yang kedua 65 ada 4 anak. Jadi 1 tambah 4 adalah 5. Jadi banyak anak yang nilainya kurang dari 75 ada 5 siswa. Oke, setelah kita tadi latihan bersama, coba sekarang kalian tulis kembali atau tulis ulang pada buku catatan kalian
dengan cara yang sudah Ibu berikan dan kita kerjakan bersama-sama tadi. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit ya, bahkan cuma 2. Oke? Coba kalian tulis secara rapi dan menarik. Oke, Ibu beri waktu ya. Selesaikan dengan secepatnya. Oke, sudah selesai ya menulisnya. Sekarang kita udah ada di ujung pembelajaran, yaitu hari ini ada tugas untuk kalian di rumah. Nanti Ibu kasih satu-satu lembar kerja yang akan kalian kerjakan di rumah dan akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Kita koreksi bersama. Tugasnya mudah sekali, sama dengan cara atau contoh yang sudah kita kerjakan tadi bersama-sama. Jadi kalian tulis nama kalian, kelas kalian, dan absen kalian, jangan lupa. Ingat, dikerjakan secara teliti dengan petunjuk yang bisa kalian baca, dan soal kalian baca dengan teliti. Dan ada nomor 1, contohnya Budi mencatat hasil penjualan ayam miliknya selama 7 hari. Pada hari Senin terjual 35 ekor, hari Selasa terjual 70 ekor, hari Rabu terjual 40 ekor, hari Kamis terjual 85 ekor, hari Jumat terjual 55 ekor, hari Sabtu terjual 60 ekor, dan hari Minggu terjual 25 ekor. Dengan pertanyaan, buatlah tabel frekuensi dari data tersebut. Sama kan soalnya sama yang tadi? Lalu kemudian, pada hari apakah penjualan ayam milik Budi ini yang paling sedikit? Dan hari apa yang penjualannya paling banyak? Oke, ada 5 soal yang nantinya bisa kalian baca dan kerjakan secara individu. Ingat, individu, dikerjakan di rumah, bukan dikerjakan di sekolah. Oke, ada 5 ya, ini ada 5 soal. Oke, sudah pembagian tugas. Oke, baik, kita sudah ada di akhir pembelajaran. Siapa di sini yang berani menyimpulkan materi yang kita dapat pertemuan pagi ini? Siapa kira-kira? Oke, silakan simpulkan. Oke, baik, terima kasih. Jadi kesimpulan hari ini, penyajian data ke dalam bentuk kolom mempermudahkan kita dalam mengelompokkan data, yang dimana langkah-langkah menyajikan data dalam bentuk tabel, yaitu yang pertama, tulis judulnya terlebih dahulu menggunakan huruf kapital. Yang kemudian, kelompokkan data secara berurutan, mulai dari terkecil hingga yang terbesar. Begitupun sebaliknya. Kemudian, hitung banyak data dan masukkan data tersebut secara berurutan ke dalam tabel. Baik, materi kita sudah selesai, pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih sudah mendengarkan, sudah memperhatikan, dan sudah mengerti materi yang saya terapkan, saya jelaskan pada pagi hari ini. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.